Aduh, tanpa ketahuan aja dirinya kita ya. Gak apa-apa udah. Oke, gua Tenu aka Cumi-Cumi. Gue Benny. Asik. Nah, gue bingung nih. Gimana lo memperkenalkan diri lo? Tadi udah. Nama saya Sandy. Asik. Nggak pakai Aulia. Kagak. Kan airan juga kan? Oh iya. Beda. Beda umur. Oke. Jadi gimana? Nah, Sekarang nih yang pertama nih. kalau Episode 1. Iya. lihat contekannya setelah hasil pergumulan dan semedi beberapa waktu akhirnya diputuskan oleh koko kita, dan bersama ya, kita sepakati bersama ya. Temanya kali ini child free. Oke. Betul ya? Iya, benar. Wes, kayak dalam betul. Nah, sebenarnya kita semua Berat, punya anak berat. semua nih. Nah, itu Banyak dia. lagi. Gue juga bingung. Kenapa Bukan. kan ini child free? Nah, itu dia. Ini kayak nggak relate sama ininya ya. Sama kehidupan Ya udah. kita. Tapi menarik sih sebenarnya. Yes, betul. Kayak gini kan bukan cuman sekarang doang gitu ya. Ya. Kayaknya gue lihat dari dulu pun udah banyak orang sebenarnya yang milih nggak punya anak lah. Anjir, kalau jangan serius-serius banget. Gue milih nggak punya anak gitu. Gue sedih soalnya sama yang kadang-kadang ini ada lanjutannya gitu. Oke, siap. Kalau misalnya orang-orang juga yang ada yang nggak mau punya anak, ada yang pengen punya anak gitu kan. Betul. Nah, ini gimana jadinya nih kalau Nah. sampai terjadi konfliknya antara mereka Asik. masing-masing kan kayak makan bubur nih, mau diaduk apa yang di Asik. Apa nggak diaduk? Campur. Nah, dicampur ya? diaduk apa dicampur? Diaduk apa nggak diaduk? Diaduk kalau dicampur sama oncom. Oke, Koko Sandy, gimana Koko Sandy? Jadi kan dari mana topik ini kan gue kan lihat-lihat berita gitu kan, katanya kalau di Jepang penduduknya makin lama makin Betul. dikit, Betul. habis, pada nggak mau punya anak gitu kan. Kenapa kok nggak mau punya anak? Satu, karena biayanya mahal. Betul. Begitu lahir lu udah kena biaya ini tuh Betul. ribet lah. Hmm. Gitu. Jadi udahlah nggak usah. Dari Jepang kayaknya kemana-mana nih, negara-negara lain ikut jadi tren gitu, di Indonesia juga udah mulai ada gitu kan. Oke, berarti pemahaman lu sekarang tren itu dimulai dari Jepang ya? Ya yang kelihatan di gua Oke. nggak tahu kalau sebelumnya ada, Siap. ya gua nggak tahu juga. Hmm. Gitu. Ada gerakannya gitu di Jepang atau ya orang-orang Ada pemerintahnya khawatir men, sekolahnya kosong Betul. semua. Betul. Ya, Itu kayak bisa kita temuin tuh kemarin rame tuh. Misalnya sekolah di mana yang awalnya muridnya banyak banget, tiba-tiba sampai terakhir dia ngelulusin kalau nggak salah cuma 2 atau 3 orang. itu karena muridnya goblok semua apa memang murid yang nggak ada? Bukan. Bolosnya rame-rame kodok. Gurunya bingung nih, giliran siapa yang lulus dan gitu aja dari pilih. Nah kemarin kan gua buka itu tuh Volkatif ya kan. Yes. Terus kan ada berita tuh, ada bayi Hmm. ditinggal di halte bis men. Oke. Ini di mana nih? Jakarta. Di Jakarta. Ditinggal di halte bis. Terus si ibunya ini dia ngasih surat. Saya secara ekonomi, pada intinya secara ekonomi saya nggak mampu gitulah. Oke. Ditinggal gitu. Hmm. Terus buat yang terima, dia kasih pesan detail itu, kasih susunya setengah sendok. Astaga, umur berapa tuh? Bayi gue nggak tahu umur berapa. 3 Oke. bulan kali, kalau nggak salah ya. Tapi kayak relate tuh sama yang tadi informasi awal yang di Jepang itu, salah satunya kan kenapa mereka nggak mau punya anak Iya. segala macam karena kos. Oke. Tapi ini konteksnya beda sih. Kalau menurut gue ini kan udah melahirkan. Melahirkan, tapi kayaknya Bukan ujung-ujungnya kalau menurut gue ya, ujung-ujungnya mereka jadi istilahnya mempengaruhi yang lain juga. Anjir, ternyata kalau punya anak tuh banyak kos apa yang harus dikeluarin, kayak yang tadi di Bener. awal di sounding Koko Sandy, ya kan? Berarti dia sudah terbentur ya, udah lahir, Yes. mungkin masih bayi ya karena masih minum susu ya. Iya, masalahnya kan dia Masih kan balita kali terus ditinggal. Padahal banyak panti asuhan juga sebenarnya kalau dia mau naruh ya. Apa dia lebih percaya naruh di halte? yang jadi masalah, yang bikin ribet itu kan dia tuh sebenarnya pengen jagain bayinya. Dari suratnya tuh kelihatan nih ibunya nih care banget gitu loh. Cuman akhirnya tinggal juga di halte bis kan gila men. Ya. Ujung-ujungnya karena tadi biaya. Mungkin itu menjadi salah satu faktor yang mungkin ya. Kalau ini kan analisa babunya gua nih. Jadi setelah dari situ berita viral diskusi berapa lama? Jam berapa lo diskusinya babul kira-kira? 200 menit tadi kalau nggak salah. Oke, gimana? Nah jadi itu mungkin itu berita viral, mungkin
abis itu kan dikasih tahu kan, oh ternyata salah satu reasonnya karena kalau punya anak misalnya biayanya banyak segala macam. Dan itu yang mungkin jadi kepikiran ke orang-orang yang baca, khususnya yang mereka yang belum punya pasangan atau udah punya pasangan dan mungkin berencana pengen punya anak juga, akhirnya kepikiran mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi salah satu. Bisa juga. Gue juga melihatnya gini, selain memang cost lah ya, mau biaya entah susu, entah nantinya pendidikan, tapi bisa juga kita ngelihat si anak-anak ini bukan anak-anak ya. Pasangan inilah yang sudah menikah itu memang suka pengen enjoy aja hidupnya gitu tanpa terganggu sama anak, kehadiran anak gitu ya. Jadi kita melihat mungkin dia punya saudara, anaknya banyak, ponakannya banyak, puyeng setengah mati, dan kadang-kadang dia suruh dititipin lagi sama kakak adenya gitu kan. Ini titipin apa dong, gue mau keluar kota, keluar negeri, berapa lama? 3 tahun ya. Sampai SD ntar dia nemenin gitu kan, lama banget. Jadi mungkin itu juga dilihat ribet nih. Padahal kalau gue punya pengalaman sendiri nih sebenarnya, kalau gue bukan yang pro child free ya, karena gue udah punya anak juga 2 bahkan. Gue punya anak, gue pro. Gue nggak pro. Nah itu gimana? Nah jadi gini. Coba. Gue menjadi pendengar yang baik. Dia dulu. Oke, siap. Nggak pro dulu. Gue tengah-tengah. Kalau gue gini, kalau pada awalnya dalam arti gini, gue takut gitu ya, ini nanti kalau udah punya anak mampu nggak sih gue jadi bapak yang baik. Yang baik dalam arti pertama tadi ekonomi udah pasti nomor satu, kita sesederhana itu aja gitu ya. Karena waktu kuliah pun hidup juga mepet banget. Perlu gue ceritain nggak di sini brengseknya? Nggak usah. Orang googling aja nama gue ntar. Nah terus kerja pertama juga masih pot-potan juga, kita bayar kos, bayar kendaraan, transport segala macam. Nah pada saat menikah gitu pun masih duit juga ngepas banget, nggak mampu nggak secara ini. Tapi ya dilap dulu, jangan nangis gitu dong. Baik banget kamu. Jadi tapi ini ada momen ketika semuanya itu hilang pada saat gue melihat anak gue pertama kali keluar dari ruangan gitu. Gokil. Momen-momen yang tidak ada duanya. Jadi momen-momen di mana kalau kita kan misalnya nih orang pada bilang nih punya bayi nggak ada manual booknya, nggak ada buku panduannya. Nah gue ngerasa tuh pada saat pertama kali gue ngeliat anak gue nih, mau yang pertama yang kedua di ruangan gitu di bawah Pak Susra, kayaknya tiba-tiba manual booknya ke download tuh di perasaan gue, di hati gue. Asik. Mungkin ada juga orang yang downloadnya nggak saat itu, bisa entar 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian masih kena baby blues segala macam gitu. Ada yang sampai sekarang juga belum ke download, anaknya udah kerja, udah kuliah, udah mau nikah gitu, masih kayaknya masih nggak pro lah atau masih nggak suka dengan anak-anak gitu. Itu jadi suka takjub gitu sama yang memilih child free padahal belum pernah punya anak. Kalau menurut gua sayang lah kelewat momen-momen atau feeling yang apa yang udah pernah lo alami gitu ya. Oke. Walaupun empot-empotan juga bayar sekolah bro sampai sekarang gitu kan. Makanya bikin ginian ya. Iya gitu. Tapi biar dapat kaos men. Waktu sebelum nih, lo punya anak kan lo udah berpikir ke situ belum? Berpikir apa? Yang itu tadi nggak ada. Berpikir nggak ada memang. Waktu itu gue yakin istilah child free aja belum ada kan. Tua banget kita berarti ya. Mungkin udah ada bayangan cuman nggak tahu istilahnya. Ya jadi dulu mungkin kita masih ke bawah norma aja masyarakat. Yang lu kalau udah nikah ya udah punya anak, ya udah kayak betul pada umumnya lah ya. Gitu. Gimana pokoknya nih? Coba kasih. Gue juga kan kita kan seangkatan jadi nggak kepikiran juga kan, nggak kenal yang namanya child free. Jadi kalau ikut norma sosial aja udah kan, ya kan. Terus baru ya kalau tadi gue bilang gue pro itu karena ya kepengaruh yang sekarang. Oh iya ada benernya juga ya gitu kan. Banyak alasan rasional yang bikin kayaknya ya memang bener child free lebih enteng gitu. Hidup lu lebih enteng. Kalau itu pilihan itu ada waktu gue juga punya anak. Kalau pilihan itu ada sebelum gue punya anak ya mungkin bisa jadi gue nggak punya anak. Kalau sekarang gue udah punya anak, bukan berarti gue benci sama anak gue gitu, baby blues gitu, kagak. Papa sayang. Tapi dia, gue memilih tidak punya anak, tapi nikah terus nggak pakai kontrasepsi cuy. Itu tapi gue nggak punya anak, bikin terus tapi. Doyan, namanya doyan. Sampai mana tadi? Itu tadi, lu kalau misalnya iya, maksudnya secara
logika ada benernya juga men. Gitu. Maksudnya kalau di pikiran ke situ kebuka gitu ya, lo bisa pilih. Lo tuh sebagai orang tua lo bisa milih, lo mau punya anak atau enggak. Masalahnya anak lo nggak bisa pilih, kan tergantung keputusan lo dia ada di sini atau enggak. Kecuali dia bisa, oh dunia kayak begini nih situasinya, plus dan minusnya, bagus sama jeleknya. Lu mau nggak lahir di dunia? Lu nggak bisa tanya begitu kan? Bisa. Yang mutusin lo kan? Yeah. Gitu loh. Nah ternyata kan kalau ngelihat kondisi yang ada sekarang, ada orang-orang yang menyesal dilahirkan. Ngehe banget sih dunia kayak begini sih. Gua mesti begini, mesti begitu. Kok jadi sedih kan? terus kan pro. Betul. Iya, gue yang bagian yang pro, gue bagian yang sedih. Wasitnya asli ya nih. Wasitnya dia. Bentar lagi gua kamera dua-duanya. Wasitnya 4. Bohong banget kalau dia child free, tapi bohong banget kalau dia nggak stres juga punya anak gitu ya. Enggak, itu ntar gua jawab. Ya maksud gua gitu, kenyataannya kan ada orang yang banyak banget kan cerita anak-anak yang kesel sama bapaknya, kesel sama orang tuanya gitu. Kenapa sih lu kayak begitu? Kenapa lu kayak gitu? Kenapa gua nggak mati aja lah gitu lah. Kayak gitu. Mau nggak mau itu ada gitu loh. Nah itu kan fakta ya. Ya orang tuanya juga nggak bisa disalahin. Tapi apalagi anaknya lebih nggak bisa disalahin lagi. Kan dia nggak milih mau ada di sini atau enggak gitu loh. Nah konsep child free ini sebenarnya kan mungkin nggak sampai ke filosofis segitunya, lebih ke teknikal. Lu punya anak, tanggung jawabnya gede, ya kan? Satu itu ya dari segi sosial oke lah. Dunia kekurangan orang nggak sih? Kagak, kayaknya kebanyakan malahan ya kan. Udah 8 miliar kali. Terus nambahin satu lagi fungsinya buat apa? Gitu. Nambah beban buat lu, nambah beban buat dunia seluruhnya juga gitu loh. Nah terus bicara soal tapi kan mesti ada keturunan segala macam itu. Kalau di satu sisi ya mungkin iya, tapi di satu sisi lain juga bisa bilang egois banget. Kan yang peduli lo ada keturunan apa enggak cuma lo dan keluarga lo sendiri, seluruh dunia nggak peduli. Nah kayak gitulah kira-kira lah. Cakep. Nah sekarang ke siapa? Ke lu lagi ya? Oh gue ya? Oh memang lu udah tadi ya? Udah tadi. Mau ngapain juga terserah. Sekarang lanjut ke lu gimana? Siap. Jadi kalau gue nih ya agak sedikit ke belakang dulu karena tadi poinnya kenapa mereka memilih child free misalnya karena cost. Terus yang kedua karena mereka pengen berpikiran ya, yang gue sempat baca-baca dan gue coba kulik-kulik, mereka berpikiran dengan mereka tidak punya anak, tidak punya keturunan, and then mereka punya ekonomi yang lebih dan mereka bisa enjoy life more fulfill dibanding mereka punya anak. Karena kalau mereka punya anak, mereka harus keluarin tuh biaya rutin apa segala macam gitu. Tapi menurut gue dengan tadi lo bilang, anak orang tua yang punya anak terus dia berpikiran juga, seharusnya gue nggak punya kuasa untuk menghadirkan anak ini misalnya, atau nggak anak ini gue nggak mau juga dilahirin misalnya, karena ternyata misalnya ada banyak challenge pada saat perjalanan hidupnya loh ya, dalam banget kan. Nah menurut gue itu tergantung dari perspektif mana kita ngelihatnya gitu. Nah kalau di sini kan kita cuma diskusi aja nih, diskusi pengalaman pribadi. Kalau lo tadi berdua udah, sekarang giliran gue nih. Kalau gue ya jadi anaknya berapa Om? Sekian dan terima kasih. Oke bro, anak gue ada 4. Banyak ya? 4. Untuk tahun sekarang banyak gitu. 4 dari satu istri. Always satu istri. Catat. Ma, I love you full. 4 harusnya 5. Nah, balik lagi apa yang tadi lu bilang bro. Jadi lu kan melalui momen-momen itu gitu, iya kan? Dan menurut gue emang itu salah satu poin yang mungkin bisa kita fakta yang bisa kita share pengalaman pada saat kita merasakan momen-momen itu dibanding orang yang belum merasakan momen-momen itu. Karena pada saat gue dikaruniai anak pertama cowok, jebret anjrit, gue sebelumnya ya mungkin kita semua nggak pernah kebayang kan nanti keturunan kita akan seperti apa gitu, bentukannya akan seperti apa gitu, apakah mirip gua atau mirip istri gua atau opa atau omanya segala macam. Tapi momen pas gua ngeliat anjrit, feelnya tuh emang beda banget
gitu. Feel-nya beda banget dan gue yakin feel itu nggak bisa didapetin selain momen itu. Kapan itu lu momennya datang? Ya pada saat the first born of my son, gitu. Itu momen pertama. Lu lihat dia pas proses melahirkan istri lu? Yang pertama enggak. Gue termasuk ya. Gue nggak boleh masuk. Nah, gue gede kali. Dokternya nggak muat bro. Lu tunggu di luar. Kata dokternya, anjir nih pengawalnya gede banget katanya gitu. Ya, Daripada Gue lihat gue videoin. Nggak boleh masuk ya. Nah, lu lihat videoin. Gimana perasaan lu? Heboh sih emang sih. Ini apa sensasinya emang nggak tergantikan. Yes. Ya kan? Bener. Tapi nanti gue explain juga. Lo lanjut dulu. Gue lanjut nih. Jadi kalau gue ngelanjutin apa yang lo tadi share ya, gue selama ini orang tua mungkin bilang, wah ngelahirin susah gitu, jadi anak yang harus nurut orang tua segala macam. Nah sebelumnya gue nggak kebayang seperti gini-gini. Ternyata pada saat anak kedua, gue bersyukur gue boleh berada di situ, di proses pada saat melahirkan. Jadi gue ngikutin urut-urutannya dari bukaan 5 dan seterusnya sampai ke momen air ketuban pecah, piar, sampai gue digeremet-geremet. Gue baru tahu tuh ternyata istri gue kuat banget bro. Sampai di momen yang dia bilang, "Pah, tolong jagain anak-anak ya. Kalau anak-anak kenapa anjir kan merinding tuh kan gue." Dia bilang kayak gitu. Aduh gokil nih. Apa maksudnya coba ya kan? Dia omongin kayak gitu di momen kayak gitu, which is gue dihadapkan pada saat proses nih gimana nih anak gue lahiran, terus tiba-tiba dia ngomong gitu, gue jadi kepikiran tuh kemana-mana ya kan, anjir. Terus sampai akhirnya keluar anak gue, dan itu ceritanya agak panjang, cuman gue coba bikin pendek. Jadi gue waktu itu masih kerja di Jogja, habis itu gue ada promosi untuk balik ke Jakarta, tapi gue nggak ada rencana buat lahiran di Jogja karena waktu itu usianya masih 7 bulan. Jadi anak gue nih yang anak kedua itu prematur bro. Nah sampai pada saat jebret pengen keluar gitu, kan itu di bidan bro ceritanya. Bidannya tuh panik, pokok nggak tahu kenapa dia langsung manggil asistennya gitu, langsung diitutin. Ternyata anak gue tuh sungsang karena proses itu masih 7 bulan. Itu masih 7 bulan kan masih melintir tuh. Jadi posisinya kan harusnya normalnya pala di depan, ini kaki di situ. Tapi gue bersyukur, emang menurut gue segala sesuatunya Indian emang kita sih, kalau gue ya, gue berpikiran bahwa gue tinggal jalanin aja. Semuanya udah diatur, termasuk pada saat gue melewati momen itu, gitu. Kalau misalnya gue panik, pasti panik. Tapi apakah gue berpikiran, wah ini bakalan kenapa segala macam? Gue nggak sampai situ awalnya. Tapi setelah gue melewati semua itu, anjir ternyata kuasa Sang Maha tuh baik banget sama gua, sama keluarga gua, karena bisa ngelewatin itu yang mungkin sorry to say nggak semua orang bisa ngelewatin itu. Jadi apa yang gue lewatin itu bisa disyukurin gitu. Itu pada saat proses-prosesnya. Abis itu kan ngelewatin banyak hal, abis itu mulai masuk ke gimana kasih makan anaknya dengan penghasilan yang kurang lebih struggling lah. Pokoknya menurut gua semua orang pasti akan ngalamin itu kecuali dia anaknya someone yang emang udah settle, ya kan dia nggak usah mikirin kayak gitu. Tapi kalau gua sebagai begitu dah, ya, itu masih ngerasain momen-momen. Anak kedua ada yang 4 gitu kan. Yoi. Adanya 6. Kelipatan. Kelipatan. Oke, dari gua gitu aja bro, lanjut bro. Itu baru anak kedua, ketiga, keempat. Ya udah. Apa lu copy paste juga kayaknya? Anak ketiga kan udah gak deg-degan lagi kan. Biasa banget, udah pernah nih. Anak ketiga ya menurut gue setiap momen itu ada masanya, dan setiap masa ada momennya. Masing-masing tuh tiap anak menurut gue beda-beda. Momen pada saat anak gue lahir anak pertama, anak kedua, anak ketiga menurut gue punya pengalaman pribadi sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri, punya momennya sendiri-sendiri. Anak gue yang ketiga itu gue nungguin bro. Dari istri gue udah gak deg-degan lagi. Deg-degan sih masih, cuman nggak se yang pertama kedua gitu. Tapi emang yang tadi gue bilang tuh, momen antara excited dengan deg-degannya beda tuh antara anak 1, 2, 3, 4. Karena anak gue ketiga itu istri gue, "Pak, ini aku agak ini nih." Gue pikir ya biasa lah ya kalau misalnya istri udah menjelang bulannya gitu kan agak manja apa segala macam. Udah. Tapi akhirnya gue jalan, ternyata begitu nyampe di rumah sakit, oh bener, udah bukaan berapa, buka 3 atau berapa gitu. Tapi prosesnya lama bro. Yang ketiga. Jadi gue kalau nggak salah tuh masuk dari jam 11:30, lahiran tuh jam 5 pagi. Normal tapi ya? Normal. 1, 2, 3 normal. Terus
gue ketemu sama orang ya, gue ketemu sama orang di luar itu benar atau enggak, orang itu kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Orang pintar. Bukan, kayaknya orangnya. Soalnya gue nggak ngeliat di minum tolak angin. Nggak boleh nyebutin ya. Gimana banget. Nah ini nih, menurut gue semuanya tuh yang tadi gue bilang tuh, semuanya emang kayaknya udah diaturin. Jadi gue tinggal ngejalanin aja kalau menurut gue ya. Jadi ketemu orang itu, Pak kenapa ini masih belum jalan-jalan nih? Oh coba Pak cari telur ayam kampung, abis itu nanti dimakan putihnya aja. Gitu. Sama bini gua Encong. Kalau gua apa ngaruhnya gua? Saya kuningnya Pak. Oh boleh juga. Udah dulu lagi nongkrong di warung itu. Bapak ambil ayam kampung, terus bapak nongkrong di Kemayoran, jualan kerak telur ternyata. Encong. Ya udah terus saya kasih tahu itu, dan ternyata bener bro, nggak lama proses lahiran. Oh ya? Yoi, gitu. Jadi gua nggak tahu ya ini sesuatu yang emang bener itu pengaruh dari situ atau emang udah jalannya ke situ gitu. Lanjut kan nih? Lanjut. Baru 3. Nggak usah pakai nafsu dong. Oke, gua harusnya 5 bro. Cuma yang keempat emang masih miliknya Sang Maha. Jadi gue waktu itu kenapa gue pengen anak keempat karena ponakan-ponakan gue cewek semua. Terus jadi itu planet ya? 1 sampai 3 masih cowok semua nih? Cowok semua, 1 dan 3 cowok semua. Punya rencana? Gue pengen punya rencana waktu itu karena istri lu juga pengen? Istri gue juga pengen. Jadi yakin. Masa gue persoka sih? Enggak dong. Jadi mah kayaknya lucu juga nih. Apa dia mau juga setuju sama lu? Enggak dong. Dengan belayan. Mah ini kayak lucu juga nih punya anak cewek, karena gue ngeliatnya anak cewek itu bener-bener bisa jagain kalau misalnya kita udah tua gitu. Gue ya berpikirnya kayak gitu. Terus anak cewek itu lebih care, dan emang gue pengen ngerasain punya anak cewek kayak gimana gitu. Nah itu nggak direncanakan, ya direncanakan, tapi nggak direncanakan juga nggak direncanakan, tapi emang udah jalannya. Jebret ternyata setelah kita itu jadi tuh. Tapi pas kita bini gua kontrol, ternyata janinnya nggak berkembang. Ya udah, akhirnya emang belum jalani kita. Udah dong, gua ngeliat tuh prosesnya tuh dari mulai dikuret, minum pil segala macam, wah pokoknya bleeding apa segala macam. Dan gua megangin bro, janin segini nih. Aduh, gua bersyukur deh pokoknya. Bulan berapa? 3 bulan. 3. Nah, udah kan, jebret. Gue ngelihat semua prosesnya itu, gue nggak mau nyenggol istri gue karena gue tahu itu sakit banget, dan gue nggak mau rasa sakit itu, perasaan itu terulang lagi. Nah tiba-tiba doi bro, Pah ayo ngapain, ayo sikat. Ya udah gue sikat aja cos ya. Emang dasarnya gue sama bini gue hormonnya kencang, jebret ternyata tes bulan berikutnya tes. Wah, garis 2 nih. Oke. Langsung bulan berikutnya. Yoi, kalau garis 3 kan Adidas. Nih garis 2. Ya udah, pokoknya gue ngikutin. Oh ya terjadi loh, hati-hati loh. Colek jadi loh. Nah, udah kan, gue lewatin semua prosesnya sampai bulan ke-7 pas segala macam, tapi gue nggak mau terlalu banyak berekspektasi, terlalu mentargetkan. Pokoknya yang penting sehat, normal, istri gue sehat, babynya juga sehat. Cewek atau cowok gue udah ikhlas tuh. Kalau cowok yang penting sehat, cewek juga yang penting sehat. Dan ternyata aduh bro, senang banget gue bro, gue dikasih tuh anak cewek. Jadi gue nunggu gitu kan, kita kontrol USG bilangnya ini cewek, cuman gue nggak mau kena jebakan Batman karena anak ketiga gue cewek, ternyata cowok. Karena kalau cewek bisa ketipu tuh pas monasnya lagi nyempil, betul. Nah udah kan, jebret itu sesar bro bini gue, karena kita nggak mau ngambil resiko, akhirnya udah set begitu. Pak selamat ya anaknya cewek. Gila tuh luntur gue bro, merasa melting tuh nggak lo? Anjrit, ini anak gue ya ampun. Udah sampai sekarang itu udah sampai merinding gue. Sampai sekarang pokoknya udah inilah gue ngerasain yang tadi ya, relate yang tadi. Momen-momen itu bisa dirasakan oleh orang yang pernah mengalaminya, dan itu menjadi salah satu ya. Kalau gue boleh jawab kenapa gue mau punya anak apa segala macam, di luar emang itu udah Sang Maha yang nentuin jalan gue. Dan awalnya sama gue takut, khawatir dengan semua, entah itu biaya, entah itu cara gue membesarin anak gue, apakah gue bisa jadi contoh yang baik dengan segala pergaulan gue sama lu ya kan, berantakan semua. Akhirnya
dia kayaknya. Udah hancur juga. Akhirnya semua itu menurut gue ya udahlah, kita tinggal ngikutin aja. Sebrengsek-brengseknya apa yang udah pernah kita laluin, gue pengen anak gue bisa belajar dari apa yang gue alamin dan gue bisa menjadi teman buat mereka. Udah gitu bro. Jadi udah auto juga ya begitu kita punya anak nih, lo punya anak mau 1, 2, 3, 4, gue 1, 2 gitu. Istri gue guguran 2 kali di tengah-tengah, jangan jarak pertama kedua jauh. Jadi begitu sudah terjadi yang tadi pencerahan gitu ya, downloading manual book dari yang maha kuasa gitu ya, jadi semua tingkah laku, tindak tunduk itu udah kayak langsung ke switch bahwa bukan buat kita sendiri tapi buat kita bersama gitu sama keluarga. Jadi ya kerasa juga misalnya sekarang ya waktu pernah ada trip gitu, bisnis trip keluar gitu ya, sendirian gitu sama keluarganya, yang seharusnya bisa sama keluarga gitu kan, sendiri rasanya kok bego banget, jalan-jalan ke mall sendiri aja rasanya nggak banget gitu ya. Jadi kayaknya ada rasa biar dapat jatah pulang dapat jatah kan, bisa aja. Maksudnya kapan masih lama? Oh iya. Jadi kayak gitu. Jadi udah tindak tanduknya memang udah langsung ke switch berubah, knobnya udah berubah, knob memang untuk bersama bukan untuk pribadi. Jadi misalnya, tapi memang itu kan baru kita rasakan setelah kita punya anak. Kalau memang, tapi tadi kan kita sempat bahas juga keputusan sebelum punya anak, pada saat menikah lah sampai memutuskan ini kita mau punya anak atau tidak. Yang repot kan begitu sudah menikah, si suami pengen, si istri nggak pengen. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya nanti bisa timbul konflik lagi. Tapi makanya tadi gue bilang nggak sih tadi, gue sempat bingung sama yang belum pernah merasakan sudah bisa memutuskan child free. Tapi sayang aja sih kalau ternyata melewatkan momen-momen yang lo tadi ceritain dan yang gue ceritain gitu aja. Tapi mungkin ya dia enjoy aja setelah dia bisa finansialnya juga lebih ringan, bisa traveling kemana-mana berdua pasangannya, sepuas-puasnya gitu tanpa harus ada tanggung jawab yang lain. Kayaknya sini dari tadi udah mau begini, ini nggak bisa lama-lama nih gue. Oke, gue setuju. Dan selesai. Lanjut Koko. Ya kayak tadi sih. Sekarang gini kan, kalau yang gue lihat ya, yang pro child free, gue rasa sih pasti yang sebagian besar yang memang belum pernah punya anak kan. Jadi yang udah punya anak gak ada yang pro child free gitu loh. Tapi lu dan gak ada yang menyesal. Gak ada yang menyesal, termasuk gue gak termasuk yang menyesal. Jadi keputusan pro atau enggak itu kayaknya berdasarkan lebih ke teknikal ya. Kayak lu kan waktu punya anak ketiga atau anak keempat, lu udah ada pertimbangan ini itu gak sih? Sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, ini sama halnya waktu pas gue punya anak pertama. Gue pasti anjrit berpikiran, nih anak keempat nanti gimana? Anak pertama aja gue buat susu, makan, abis itu masuk sekolah, tahapan-tahapan itu. Menurut gue itu semua hal yang udah gue ya, bukannya gue sok religi atau gimana, tapi udah jalan dari serahkan pada yang di atas. Serahkan pada orang tua dan orang tua. Nah, jangan diungkap. Ya kalau menurut gue itu udah pada saat kita berusaha, pada saat kita benar-benar berusaha, pada saat gue benar-benar berusaha, gue ngejalanin segala sesuatunya dengan yang terbaik yang bisa gue lakukan pada saat itu, ya udah akhirnya datang aja tuh ada dan gue bisa, kalau gue nengok ke belakang, anjir ternyata perjalanan gue sama istri gue sama keluarga gue, kita udah ngelewatin hal-hal yang sebelumnya tuh kita anjir ini nggak mungkin, satu hal yang nggak mungkin gitu, impossible, tapi ternyata tuh possible. Jadi pada saat yang kedua, gila 2 aja udah keringet dingin nih, ketiga bisa juga ternyata, keempat masih bisa juga itu ya. Lu punya anak apa maraton? Itu kan estafet. Ya tapi ya itu ya kalau orang bilang kan semua anak ada rezekinya gitu ya. Percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, karena ada kejadian juga ya begitu. Anak pertama lahir ada sekarang naik haji, anak kedua lahir dapat promosi gitu kan. Lalu yang yang tinggal di kolong jembatan punya anak juga, kok nggak ada rezekinya? Tapi kan banyak yang pengemis tabungannya puluhan juta tuh. Mana dia nggak punya duit? Nggak cuma sekali loh kejadian. Tinggal di situ men. Kan itu ini doang. Dia kamuflase acting aja. Jadi banyak ya. Tapi gua rasa
Lo tahu nggak ada pengemis waktu itu yang sempat viral kemarin? Anjrit, pagi sampai sore ngemis, abis itu malamnya karaokean sama Elsie. Bangsat. Gitu. Yang lain habis kerja kantoran jaga parkiran malah ngatur Gojek. Iya, keren. Iya, langsung karaoke enak banget. Iya. Ya memang gak semua orang mungkin punya keberuntungan seperti kita dan mungkin banyak orang rasain gitu ya, anak lahir rezeki ada aja yang ngikutin. Sorry, gue koreksi dikit. Mungkin nggak beruntung ya, tapi emang udah jalan hidupnya masing-masing. Karena beruntungnya lu mungkin beda sama beruntungnya mereka tuh. Minta-minta yang tadi tiba-tiba anjrit tabungannya puluhan juta, ratusan juta, ya kan? Iya, oke. Lanjut. Gue gangguin terus dia. Bener sih memang. Ya tapi menurut gue itu ya bisa dibilang itu rahmat, berkat, bisa juga beruntungan. Nah, tergantung dari sisi mana kita lihat. Tapi memang ya bersyukurlah kita yang memang bisa punya dapat berkat lanjutannya gitu ya. Punya anak buat kita, wah ini udah karunia kita yang luar biasa. Terus dapat rezeki juga yang untuk mensupport keluarga. Sebenarnya kalau punya anak, kalau menurut gue dulu biaya itu baru timbul setelah dia bersekolah kan ya. Betul. Sama mulai begitu susu formula begitu udah lepas ASI. Tapi ya kebetulan anak gue dua-duanya ASI, jadinya lahir juga BPJS gitu kan, aman. Jadi lahir sampai dia umur 2 tahun, 1-2 tahun kurang ya masih kayak biayanya paling baju juga banyak dapat dari saudara gitu, adeknya dapat dari baju kakaknya kan, karena sama-sama cewek, aman. Jadi biayanya mungkin pada saat mulai sekolah baru tuh kepikiran ini biayanya udah mulai. Jadi kalau pas awal-awal ASI aman ya. Jadi anak-anak lo ASI, lo juga termasuk ASI juga kan ya? Aman. Oh ya. Gitu. Jadi ya gue rasa pilihan itu emang bukan benar atau salah sih. Jadi kita nggak bisa nyalain, oh dia mau child free. Jangan, lu punya aja enak kok, nanti ada pengalaman yang lu belum pernah dapat sebelumnya gitu. Ya kalau dia dapat pengalaman itu bro, lu begitu nyuruh orang punya anak aja gitu kan. Tak punya anak kagak dapat rezeki, nggak dapat rasa bersyukurnya nggak dapat, kan kesian juga. Betul. Tapi kalau yang memang mau punya anak ya kita encourage aja, kita jelaskan bahwa ya begini-begini nantinya tanggung jawabnya seperti inilah, kayak gitu. Asik. Papa? Iya. Mama. Tapi emang bener yang tadi insight dari Koko Sandy, jadi tergantung dari mana ngelihat perspektifnya. Kalau orang yang pro dengan child free karena reason tadi, ya mungkin itu juga anjrit penduduk dunia udah banyak, apakah perlu nambah lagi misalnya. Terus anjrit kalau misalnya gue ngebesarin anak, apakah gue bisa menjadi contoh yang baik misalnya. Kalau sekarang kan mungkin kalau dulu kita nggak terlalu terekspos ya, kriminal yang menurut gue sekarang tuh aduh gila banget sih, yang namanya orang tua perkosa anaknya lah apa segala macam kayak gitu ya kan. Nah itu kan hubungannya ke situ juga, lu layak nggak sih sebenarnya dikaruniai, ya betul, jadi orang tua dikaruniai seorang anak kayak gitu. Anyway di sini agak panas, cuman gue adem aja. Ini pengaruh kaosnya nih, gokil nih kaosnya nih, aduh. Cakep ya? Terima kasih. Gue nggak nyangka. Dari siapa Ido? Pas banget tau gitu, gue beli dari sini aja ya kemarin. Gue pikir kemarin dulu pernah, soalnya dulu banget beli, kayaknya kurang gede. Sekarang apa gue yang mengecil, bahannya jadi membesar. Nah, tapi enak banget. Dan ini desainnya pas banget, karena kan momennya menjelang Christmas ya, jadi ini Indonesia. Masih jauh. Oh salah. 17-an dulu. Oh iya, Agustusan ya. Nih. Bebas kan orang. Jimmy. Ntar dulu. Yang iya, lu nonton bulan apa? Kalau future. Bulan November iya betul. Bulan Christmas tuh. Ada merahnya, ada 17 Agustus. Nanti 17 Agustus tayang. Siap. Tunggu, jangan di mana-mana. Ngeliatnya ke situ bukan ke sini. Oh iya, ke situ ya. Oke, ini kita udahan apa belum sih? Udah. Oh, udah. Oke, kalau begitu terima kasih untuk atensinya, Cia. Yang nonton sambil nyemil, yang nonton sambil tiduran, bebas aja. Ya. Karena saya bingung, kita semua bingung. Oke. Apalagi saya. Jumpa lagi on the next episode of podcast. Kita semua bingung. Udah. Ya, emang berapa menit sih? Kok orangnya kalau di kita semua bingung.